Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah datang. Juga terima kasih kepada Bro Ryan Pono dan Bro Kadri Muhammad yang mewakili visi, enggak ya? Oh iya, dua-duanya nggak mewakili visi. Dua-duanya tidak mewakili visi. Mewakili keluarga masing-masing. Yes, dan sebenarnya juga kita hari ini juga sudah mengundang visi, Vesmi, dan Papri yang harus pakai surat resmi, nggak bisa pakai japri. Sebenarnya semuanya undangan melalui japri sebenarnya. Jadi, tapi karena visi merasa harus pakai surat resmi, oke, kita kirim surat resmi untuk tanggal 17 minggu depan. 17 minggu depan. Jadi, untuk tanggal 17 minggu depan, Saudara Ryan dan Saudara Kadri tidak diundang karena hari ini sudah datang. Gitu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain di visi, Vesmi, dan Papri untuk hadir juga hari ini. Minggu depan, Kamis tanggal 17 April 2025. Hari ini sebenarnya ada moderator. Jadi minggu depan ada moderator yang duduk di tengah ini. Jadi supaya pertanyaannya menjadi netral. Nah, di sini sekarang saya yang netral di sini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena Mbak Yohana namanya Yohana Margareta Jo yang harusnya jadi presenter hari ini, karena ada postingan dari visi yang mereka tidak hadir, dipikir tidak hari ini tidak jadi. Maka dari itu hari ini Mbak Yohana tidak hadir karena dianggap tidak jadi. Ternyata jadi. Tapi minggu depan Mbak Yohana akan menjadi moderator di hari ini. Jadi kita mulai perbincangan soal hak cipta ini karena ramenya itu dimulai daripada vonis Agnes Monica yang divonis bersalah oleh hakim Niaga di pengadilan Niaga. Dari situlah mulai keluar suara-suara, mulai keluar pendapat-pendapat yang kemarin-kemarin hanya ada di media sosial. Sekarang kita akan dengarkan langsung dari mereka-mereka yang berpendapat, dan semoga minggu depan teman-teman yang juga berpendapat di media sosial juga bisa hadir di sini, karena akan terjadi yang namanya dialog, dialektika, dan sebagainya, supaya menjadi diskursus di kalangan masyarakat yang selama ini tidak pernah dibahas soal hak cipta. Jadi pertanyaan pertama akan diberikan oleh saya kepada Ryan. Oh, oke. Oke. Pertanyaan kepada Bapak Kadri Muhammad, Sarjana Hukum. Pertanyaan cuma satu aja. Apakah Agnes bersalah atau tidak? Gitu aja.
Ini pertanyaan gawat. Iya, terima kasih ya. Senang, terima kasih saya udah diundang. Cuma memang saya kebetulan memang ada di beberapa organisasi yang diundang, tapi saya nggak representatif ya, karena saya bukan ketuanya. Tapi memang pemikiran-pemikiran terutama dari aspek legal itu saya saling mempengaruhi dengan organisasi-organisasi yang diundang. Meskipun saya tidak ada divisi, ya. Tapi saya sama seperti mungkin teman-teman yang lain dari AXI juga ada yang di PAPRI atau ada di FESMI, ya. Jadi saya mau ceritakan dulu sedikit tentang saya. Saya Kadri Muhammad. Saya pengacara corporate sekitar 35 tahun ya. Saya banyak menangani transaksi-transaksi merger akuisisi korporasi atau BUMN ya. Tapi passion saya itu di haki. Karena saya sejak tahun 2011 dan itu terlibat di dalam penyelesaian sengketa-sengketa pertemanan ya, karena saya memang juga musisi. Mulai dari sengketa antara dulu tuh Mas Yoki dengan Mas Jody ya. Pak Iwan Sastra Aquarius itu saya ada di belakang pada saat IMI mau jual aset ke Pak Sanjoyo IGP Recordnya. Saya involved di situ dan kemudian mengeksklud yang dimana ada punyanya barangnya Aquarius kalau nggak salah ya. Kecuali yang Dani Dewa yang bisa dipindahin pada saat itu. Mas Jody pada saat itu bersengketa dengan Mas Yoki karena konser Kantata Barok yang saya juga dilibatkan sebagai salah satu bintang tamu di situ itu dilarang oleh Mas Yoki karena nggak melibatkan Mas Yoki pada saat itu, di mana undang-undang masih gelap nih, undang-undangnya masih undang-undang hak cipta 82 yang diperbarui tahun 87 pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu keluarga Rendra maupun keluarganya dari Mas Yoki itu protes dan kemudian hampir ke legal action ya. Kemudian berlanjut di tahun 2013 atau 2012 itu pada saat konser Kidung Abadi ya. Pada saat itu Yanti Krisya menjadi talent management ya, dengan kontrak yang mengcover semua biaya-biaya untuk artisnya pada saat itu, yang membawakan lagu-lagu Debbie Nasution, Eros Jarod, dan Yoki Surya Prayogo. Event organizer-nya waktu itu Kompas ya pada saat itu. Dan kemudian Mas Yoki mengklaim, nah ini terjadi direct license pada saat itu ya, mengklaim bahwa dia melarang, ya. Dia majukan keberatan. Mungkin Minola kenal sama Deddy Kurniadi pada saat itu. Deddy Kurniadi represented Yoki pada saat itu. Kemudian dari keluarga Risyad itu ada rasanya Panji sama Dewi Soeharto ya. Kemudian juga dituntut di dalam artis-artis di situ ada Once, Gigi dan lain-lain ya. Nah yang mendamaikan juga saya di tempatnya Eros Jarod. Jadi saya sudah terlibat dalam kasus-kasus serupa ya. Pada saat dimana konsep daripada undang-undang hak cipta yang 2014 itu belum ada dan belum keluar ya. Tapi tahun ini secara sejarah ya, tahun 91 udah ada KCI. Itu Bambang Kesowo Murdiono membuat KCI dengan salah satunya Chandra Darusman. Itu adalah CMO atau LMK pertama, belum ada dasar hukumnya pada saat itu. Ya. Kenapa? Karena memang khususnya performing rights, ya, performing rights dibagi dua ini, yang phonograms yaitu memutar karya rekaman di stasiun TV, radio dan lain-lain ya, karaoke, ya. Termasuk juga yang konser. Waktu itu dikuasakanlah pada KCI. Konsep KCI tentunya mengambil dari barat. Ya, ini saya mulai masuk ke dalam mendekat kepada undang-undang hak cipta ya. Pada saat itu aturannya belum jelas. Ya. Tetapi secara konsep Indonesia hakinya tuh Minola juga tahu pasti. Itu ikut kepada Berne Convention International.
dan perjanjian TRIPS dan lain-lain ya. Jadi udah mulai di-adopt tersebut ya. Sampai akhirnya Undang-Undang Hak Cipta itu direvisi. Ya. Ini yang bagian yang penting ya. Walaupun nanti minimal saya udah ngomong sama Dani, ada bagian yang kita di pasal nanti sulit untuk mendebat ya, karena udah posisinya udah masing-masing ini udah final nih. Jadi saya menceritakan secara asbabun nuzul bahwa performing rights itu sulit untuk dikolek secara langsung. Ya, makanya muncul KCI cikal bakalnya. Dan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, saya menerjemahkan pasal-pasal yang diributkan, mungkin teman-teman udah tahu juga, pasal 9, 23 ayat 5, 87, dan pasal terakhir 80 sama 81, berdasarkan pemahaman asbabun nuzul yang kemarin dikonfirm juga sama Freddy Haris, bahwa ada hal tersebut, walaupun saya juga tidak berpendapat sama Freddy Haris secara keseluruhan gitu ya, bahwa memang ada yang namanya extended collective license ya, bahwa untuk performing rights itu dikuasakan atau dimandatkan tidak hanya berdasarkan suatu keputusan private kasih kuasa biasa, tapi ada undang-undangnya yang dibuat di Undang-Undang Hak Cipta. Dibentuklah skema LMK dan LMKM ya. Dibuatlah skema tersebut berdasarkan cerita sejarah seperti itu. Jadi saya bisa ambil kesimpulan versi saya bahwa Undang-Undang Hak Cipta pada saat itu salah satu backbone kenapa muncul Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu karena memang ingin memberlakukan konsep extended collective license khusus performing rights. Ya, khusus performing rights ya. Kemudian diadopt di pasal 23 ayat 5 dan 87 tadi. Posisi saya menolak adalah nggak ada tempat untuk sebagai suatu opsi ya. Karena secara historisnya seperti itu menolak ya, karena memang ini dalam rangka performing rights ngurusnya susah ya. Ya. Jadi nggak ada tempat. Dan ini dikonfirm dengan pelaksanaan daripada pasal 23 ayat 5 dan 87 melalui PP 56 yang kita sama-sama terlibat nih, saya sama Dani juga dilibatkan ya, kita dari posisi, karena PP 5 itu benar-benar cepat tiba-tiba keluar ya, dan permennya gitu ya, yang memungkinkan pihak ketiga untuk masuk sebagai kolektor pada saat itu ya. Itu dalam rangka LMK. Itu dalam rangka LMK ya, pelaksanaan dari LMK ini ya. Kemudian ditambah lagi bahwa keluar lagi selain tadi turunan daripada Undang-Undang Cipta, PP dan Permen, yang terakhirnya itu adalah SK tarif ya, keputusan Menteri mengenai tarif ya, bahwa untuk konser yaitu performing rights itu pakai 2% dari tiket ya. Ditambah lagi pandangan saya bahwa itulah yang disosialisasikan oleh disosialisasikan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi saya, semua Ryan, Agnes Monica dan lain-lain taunya bahwa penyanyi itu ya, nyanyi urusan royalti adalah urusan penyelenggara. Kita taunya itu ya. Tapi sekarang ini kan berubah situasinya ya, interpretasi lebih luas daripada itu gitu ya. Itulah yang di-adopt ya, bahwa good faith penyanyi pada saat itu tahunya tinggal nyanyi. Kemudian kita masuk kepada itu sudah menjadi suatu praktek best practice. Ini bukan suatu kebiasaan buruk karena memang disosialisasikan seperti itu. Jadi orang melakukan seperti itu. Itulah undang-undangnya. Itu yang waktu Dani ribut sama Once, itulah menurut Once hukum positif. Ya, pada saat itu Dani seems agree bahwa Once berlindung di balik hukum positif. Karena saya melihat juga bahwa ada unsur etika di dalam band di luar pada hak cipta ya. Karena pernah keluar dan lain-lain. Yang mesti dicari dasar hukumnya gitu. Jadi itu menjadi suatu praktek yang berulang. Itu menjadi suatu norma. Ya, menjadi suatu norma hukum. Ya. Menjadi suatu norma hukum, menjadi suatu norma. Norma yang diulang-ulang itu menjadi hukum.
Jadi saya melihatnya dari sejarah asbabun nuzulnya, dari sejarah kenapa perlunya performing rights, dari peraturannya yang memang menyatakan bahwa hanya ada satu pintu lewat LMKN. Please note, saya tidak ada di LMK, karena saya juga posisi nanti mungkin Ryan cerita, dia juga kecewa mengenai masalah LMK dan LMKN, bahwa LMK dan LMKN itu ada institusi yang memang harus direstrukturisasi. Saya bahkan minta supaya itu dimergerkan jadi satu, nggak perlu LMKN, ya, supaya tidak ada silo-silo, lebih transparan dan lebih profesional. Ya. Nanti kita cerita soal LMK itu situasinya seperti apa. Ya, regardless sekarang mereka juga mulai bekerja keras untuk meningkatkan performance-nya. Ya. Ya, jadi praktek itu yang berulang. Ya. Dan satu lagi yang pamungkas yang saya pakai dalam melengkapi pandangan saya, Piu, bahwa dalam kasus gugatan Anies Monika, pada saat melihat dari sisi putusan pengadilan, ada wakil dari DJKI, ya, si Iqbal, menyatakan ada dua hal yang saya ingat, bahwa dalam kasus Anies Monika, menurut pemerintah, wakil pemerintah menjadi saksi ahli yang dibawa oleh Agnes adalah yang membayar penyelenggara, ya, bukan bukan si penyanyi, ya. Yang kedua, nggak ada tempat untuk direct license, ya. Nanti tentunya Minola akan punya argumentasi bahwa ada kelemahan-kelemahan di pasal 87 yang tidak menyebutkan wajib dan lain-lain, ya. Cuman kalau saya berposisi bahwa terlalu bebas interpretasi kita pada saat bilang gara-gara tidak ada wajib, itu menjadi ada suatu opsi, ya. Nah, ini yang mungkin nih nanti Dani atau teman-teman yang ada di komisi untuk melengkapi lagi supaya nanti itu ada hal-hal yang kurang yang mesti di fine tuning itu di dalam undang-undang revisi undang-undangnya harus dilengkapi. Tetapi pemerintah menyatakan cuma ada sistem satu pintu. Minola cek mungkin di putusan pengadilannya, yaitu dengan sistem LMK. Ya. Sehingga kesimpulan saya pasal 9 yang disebutkan oleh teman-teman ini itu adalah ketentuan umum bahwa pencipta punya hak, ada A, B, C, D, ya, termasuk pertunjukan, ya. Tapi ada hak ekonomi pencipta yang kalau tidak dimintain izin atau lisensi maka dia berhak melarang, dan kemudian lari kepada segala macam sanksi dan lain-lain, interpretasinya demikian. Tapi saya melihat dengan background asbabun nuzul dan cara melihat itu secara apa gunanya pasal 23 ayat 5 ini, ya. Dan kemudian juga melihat bahwa ini skema LMK ini adalah dasar kenapa, salah satu dasar, dan itu ada di dalam elucidation, ya, penjelasan daripada undang-undang hak cipta, Minola, ya, bahwa LMK itu konsep yang mesti dimasukkan di dalam undang-undang menjadi backbone, ya, sehingga dia penting, sehingga saya tidak mencari celah mengenai dari license, ya. Jadi pasal 9 itu ternyata muncul di pasal 23 ayat 5, dia mengeksklut, ya, khusus performing rights menjadi ke 23 ayat 5. Pasal 9 berjalan sendiri, ya, yaitu non-performing right pasal 9 berjalan synchronization, mechanical. Kalau misalnya saya mau keluarin single, saya pakai lagunya Pono, ya, untuk rekam, ya, maka saya kena pasal 9, pasal berapa tadi, 9. Saya harus minta izin, minta lisensi. Cara mengatur lisensinya ke 8081. Tapi 8081 yaitu yang tadi disebutkan sama teman-teman bahwa itulah dasarnya dari direct license, ya. Ya, itu sudah mengecualikan performing rights. Yang kita bicara sekarang ini adalah performing rights nih, konser. Jadi konser itu udah diatur di 23 ayat 5. Kemudian kita lihat nih, ya, 23 ayat 5. Cek pasalnya masing-masing. Saya juga ngebuka laptop, ntar mati lagi laptopnya, ya. Ya. Disebutkan di situ ada kata orang
setiap orang itu adalah orang pribadi atau orang badan hukum, ya, yang menggunakan karya secara komersial dalam suatu pertunjukan tidak perlu mendapatkan perizinan lisensi kalau dia bayar. Ini banyak makna nih. Satu, saya akan bilang bahwa performer keluar dari skema 235 itu urusan pengguna. Dan siapa pengguna? Cara menginterpretasikan seperti saya menginterpretasikan Hababun Nuzul, LMKM, aturan tarif. Pengguna adalah penyelenggara. Dari dulu juga begitu. Makanya saya tulis, kalau mungkin saya nggak tahu teman-teman wartawan mungkin nggak. Nah, saya tulis di sosial media saya dan saya sampaikan bahwa posisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah penyanyi nggak bertanggung jawab. Dan saya sampaikan di luar negeri, saya kontak ke PRS, ke APRA, ke teman-teman yang lain. Ya, nyatakan di luar negeri nggak ada. Kita belum bicara direct license di luar negeri. Tapi penyanyi atau artis tidak pernah, ya, bertanggung jawab untuk urusan pembayaran royalti. Kenapa? Karena artis itu sinden. Dia cuma tampil nyanyi. Jadi ada suatu event pertunjukan, ada penampilan, artis nyanyi, dia dapat honor. Dia membawakan lagu yang harus dibayarkan royaltinya secara benar. Ya. Jadi orang itu bukan pelaku pertunjukan, walaupun judul di atasnya pelaku pertunjukan. Tapi itu adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku pertunjukan. Bahwa penyanyi tinggal nyanyi. Yang bayar siapa? Pengguna. Pengguna ada definisinya, nggak lengkap memang pengguna. Tapi pengguna itu berdasarkan pertimbangan saya, consideration saya mengambil suatu opini, termasuk juga konfirmasi dari pemerintah, ya, menyatakan bahwa pengguna itu adalah penyelenggara. Karena dia yang bertanggung jawab. Saya tahu teman-teman aksi, terutama dari Dani ya, bahwa nggak gampang cari penyelenggara dalam konteks konser. Ya. Ini saya belum masuk kepada DDL yang dipersiapkan, tetapi dalam konteks direct licensing secara umum. Ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa saya menginterpretasikan 235 itu bukan pelaku pertunjukan ya. Pelaku pertunjukan tinggal nyanyi karena dia cuma dipekerjakan. Kecuali dia bikin konser sendiri ya. Kayak Dani bikin konser sendiri di gedung apa itu yang di JIS, ya dia yang bertanggung jawab karena dia menjadi penyelenggara. Kalau kasus Agnes dan mungkin yang lain itu ada orang yang bertanggung jawab. Dia yang menyewa tempat, dia yang menyiapkan sound system dan lain-lain, jual tiket dan lain-lain gitu ya. Ini cuma artis yang hadir. Nah itu persepsi yang tidak mudah disampaikan ya. Saya sekarang diserang sama macam-macam orang-orang yang tentunya mendukung aksi ya, dan pemikirannya adalah narasi yang sangat simpel. Lu nggak kasihan sama sama pencipta. Ini ada gap di sini ya. Gap yang sebenarnya kalau sistemnya, nah ini sekali lagi nih, aksi visi ya. Aksi melihat bahwa udah berlakuan aja direct license. Undang-undang mungkin nanti dipikirin ya. Tetapi teman-teman yang lain mungkin memikirkan bahwa diperbaiki aja LMK-nya, direstrukturisasi. Terus terang aja, peralatannya dipercanggih, ya nggak bisa itu pakai log sheet yang sifatnya manual. Ya, kemudian law enforcement-nya terhadap pengguna ya, yang bukan artis, untuk harus mau membayar kayak di luar negeri, semua taat hukum, nggak ada yang nggak bayar. Baik itu pengguna yang sifatnya radio, TV, karaoke, yang sifatnya pornografi, maupun pengguna yang sifatnya penyelenggara konser, pasti hasilnya akan lebih bagus. Gitu. Saya berharap pada saat awal, saya berharap Dani yang punya magnet untuk mengumpulkan attention orang, itu bisa sama-sama memperbaiki sistem dan membuat orang bayar. Gitu ya. Nah, tetapi langkahnya ternyata harusnya berbeda. Sehingga 23 ayat 5
Dan 87 menurut saya itu satu hal yang saya nggak bisa dirubah lagi, walaupun dengan argumentasi mungkin berbeda ya, bahwa memang pengguna mesti bayar dan artis bukan orang yang bertanggung jawab. Ya. Kalau pengguna tidak bayar, maka yang salah pengguna, bukan artis. Artis datang tahu sekuensinya seperti apa. Artis datang menurut aturan yang ada, dia nyanyi. Dia nggak tahu cara bayarnya, dia taunya LMK yang bayar. Dan cara bayarnya adalah after event. Setelah tiket terjual 2% dari situ, ya penyanyi kan nggak bisa ngitung. Ya, dia nggak bisa ngitung. Jadi dia nyanyi, dia keluar dari